Oke, selamat malam jemaat sekalian. Malam ini saya ingin mengajak untuk membuka Roma pasal 12. Coba lihat Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Saya ingin membaca dari ayat 9 sampai 21. Coba perhatikan ya. Ini LAI memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih, katanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seteramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita baca 2 ayat lagi di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ya. Ayat yang ke-9 dan 10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Nah, ini kita baca sama-sama aja. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sudah baca firman-Mu yang Engkau inspirasikan kepada Rasul Paulus untuk menuliskannya bagi kami, sehingga tersimpan dalam bentuk tertulis, dan kami bisa membacanya. Dan kami tahu itu adalah nasihat untuk orang di Roma pada waktu itu dan di Galatia, namun juga adalah nasihat bagi kami. Terima kasih Bapak Surgawi, pimpinlah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada banyak kesalahpahaman dalam kekristenan. Banyak yang gara-gara surat Yakobus berkata, kamu punya iman tanpa punya perbuatan, dan aku punya perbuatan. Di manakah imanmu? Kasih lihat. Ya. Terus ada statement bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah apa? Mati, kosong. Ya.
nggak ada arti apa-apa. Nah sehingga ya iblis memakai ayat. Iblis itu pintar Alkitab, ya. Jauh lebih pintar dari kamu, jauh lebih pintar dari saya juga. Karena apa? Ya bayangkan kita baca ayat Alkitab setahun sekali aja, berapa puluh tahun kita hidup. Nah iblis baca sejak di Taman Eden, dia sudah tahu itu. Gitu. Sampai hari ini dia nggak mati-mati. Kamu bisa bayangkan. Gitu. Jadi berapa hafalnya dia. Ya. Dari sejak Paulus tulis ini dia sudah tahu. Gitu. Maka itu ya, begitu seringkali kita melihat iblis memutarbalikkan Alkitab. Nah gara-gara tulisan Yakobus ini banyak gereja, banyak pemimpin Kristen lalu mengajarkan seolah-olah atau membelokkan ke diselamatkan melalui kehidupan yang baik, berbuat baik. Ya. Jadi harus berbuat baik baru bisa masuk surga. Kalau tidak bisa. Ujung-ujungnya. Ya, banyak orang Kristen ketemukan demikian. Kita temukan. Ya, Anda silakan ngobrol-ngobrol dengan orang Kristen. Saya di hari Minggu kan sudah sampaikan ya, dalam rangka besuk mamanya Fengki. Ya, di ruang tunggu saya ketemu seorang ibu yang umurnya hampiran saya. Saya ngobrol dengan dia, ternyata dia ke gereja sejak sekolah minggu, masih kecil. Wah, udah berapa puluh tahun itu, betul nggak? You know? Setelah ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol sana, mengenai nyerempet ke doktrin keselamatan, akhirnya dia membuat pernyataan, ya kalau kita banyak berbuat baik akan masuk surga. Nah loh, ya kan? Nah ini sudah jadi salah ini. Jadi ya, hal demikian ini sangat gampang. Ya. Karena apa? Karena ini lebih cocok dengan prinsip umum. Lebih cocok dengan prinsip umum. Orang baik masuk surga. Orang baik masuk surga. Orang jahat masuk neraka. Kira-kira begitulah ya. Kalau dibalik lagi, nggak bisa katanya. Kalau orang jahat masuk surga, orang baik masuk neraka, nggak bisa katanya. Melawan kodrat. Orang baik kok masuk neraka, orang jahat masuk surga, nggak bisa. Orang baik masuk surga, orang jahat masuk neraka. Nah, ini semua orang bisa terima, bisa mengaminkan, begitu. Tetapi, ya, kita lihat mengapa kesalahpahaman ini bisa muncul. Tahu nggak kenapa kesalahpahaman demikian bisa muncul? Saya menyebut itu Injil Buddhism. Ya. Jadi Injil plus pengajaran Buddha. Ya, sebenarnya bukan cuma pengajaran Buddha. Ya, berbagai pengajaran agama yang lain semuanya mengajarkan masuk surga melalui berbuat baik. Sebenarnya itu. Sehingga orang Kristen ke gereja yang pengajaran doktrin keselamatannya tidak kuat, itu gampang jadi sempoyongan dan terseret ke situ. Sehingga juga mengiyakan memang masuk surga mesti berbuat baik. Nah, ini kacau. Ini salah. Nah, mengapa kesalahan ini bisa timbul? Tadi saya katakan, sebenarnya selain orang Kristen tidak sanggup menjelaskannya dengan baik dan pemimpin tidak begitu jelas ya, atas topik satu ini, juga karena melihat orang Kristen ternyata banyak yang berkata bahwa dia masuk surga tetapi hidupnya tidak bagus. Hidupnya tidak bagus. Dan menyebabkan orang-orang di dunia ini merasa bahwa dia tuh nggak pantas masuk surga. Nggak pantas. Ya. Kamu bisa bayangkan, orang dunia saja menilai ini orang nggak pantas masuk surga ini. Teman-teman sekantornya tahu kalau korupsi dia mau juga dibagi. Teman-teman sekolahnya semua bisa bersaksi bahwa kami nyontek sama-sama juga. Ya,
Nah, pokoknya akhirnya semuanya bisa sampai kepada kesimpulan dia itu nggak pantas masuk surga. Nah loh, kalau sudah begitu gimana? Ya kan? Nah, jadi begini, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan yang di sini maupun yang di rumah. Saya malam ini ajak membaca Roma pasal 12 ini. Lihatlah betapa Rasul Paulus mengajarkan kepada orang Kristen harus hidup sedemikian rupa. Waduh ya, luar biasa ini ya. Kalau kita baca ini luar biasa sekali, saudara. Ya, bayangkan apa dibilang? Wow, kasih itu tidak boleh pura-pura. Ya, kasih tulus, ya loh. Berbuat baik katanya, berbuat baik. Ya, ini dia. Jadi berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk dan sebagainya. Ini semua yang tadi kita baca ini, nggak ada orang bisa nggak setuju. Ya, nggak ada orang bisa berkata itu nggak bagus, nggak ada. Ya. Dan tidak ada satu orang Kristen pun berkata ya kita jangan lakukan itu, nggak ada. Bagus. Ya. Bahkan di sini dibilang apa ayat yang ini ya. Ayat 18 itu hebat sekali sebenarnya. Sedapat-dapatnya. Kenapa? Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Anda itu bukan troublemaker. Maksudnya gitu ya. Anda itu adalah apa? Peacemaker. Bukan troublemaker. Anda ini peacemaker. Ya. Di mana kita hadir, mestinya lebih damai, begitu. Mestinya lebih damai. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hebat sekali. Jikalau itu tergantung kepada kita, ya, artinya gini loh. Kadang-kadang kita mau damai, tapi pihak lain nggak mau damai, ya repot juga. Kita sudah usaha, dia nggak mau, waduh. Repot ini ya, akhirnya tidak bisa tercapai kedamaian. Nah, itulah yang banyak orang tanya kepada saya. Tuhan Yesus datang waktu malam itu, tahu malaikat nyanyi sama para gembala itu lagunya, tahu nggak apa? Damai di bo, damai di bo lah. Ya ampun, dan nggak pernah damai-damai. Udah 2000-an tahun. Mereka bilang kenapa? Ya saya bilang, ya kalau kita kembali ke ayat ini, ya, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu. Damai itu bergantung kepada banyak pihak. Lah kamu mau damai, orang lain nggak mau damai, ya dia serang terus. Ya susah juga, nggak damai-damai. Ya. Nah, jadi ya di sini mengajarkan kita berbuat baik. Berbuat baik sebenarnya bukan untuk masuk surga. Berbuat baik karena kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi anak Allah, kita itu sudah memiliki sifat ilahi karena kita anaknya, jadi memiliki sifatnya. Sifat Bapak kita itu apa? Wah, baik, dia Bapak yang baik, ya. baik kepada semua orang. Allah yang baik, ya. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang baik, yang penuh kasih, ya. Allah yang memperhatikan orang semuanya. Kamu bisa bayangkan, ya. Nah, kita ini mewarisi sifatnya. Gitu loh, ya, mewarisi sifatnya Bapak kita. Ya. Jadi anak itu biasanya mewarisi sifat bapaknya juga. Ya. Sifatnya bukan cuman sifatnya aja, segala macam penyakitnya juga diwariskan. Betul nggak ya? Segala macam penyakit genetika. Aduh, saya umur 45 kena diabetes. Ternyata bapak saya segitu.
40-50 kena diabetes. Ya udahlah, saya warisnya gitu ya toh. Ya, bapak saya meninggal umur 79. Waduh, saya belum 70 ini sudah agak lemah ini ya. Kelihatannya sih secara genetika itu bukan meningkat, menurun. Menurun. Nah, ini bisa gawat. Jadi karena kita mewarisi banyak hal dari bapak. Ini jasmani kita. Nah, setelah kita diselamatkan, ya, kita menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah. Nah, lalu kita mewarisi sifatnya. Ya, sifatnya apa? Cinta damai, penuh kasih, berbuat baik kepada semua orang, rajin memberi tumpangan. Waduh, ya. Rajin memberi tumpangan. Wah, zaman dulu ini, ya zaman dulu. Ya. Zaman dulu itu nggak ada hotel, wisma, segala macam. Ya kalau sekarang ya tidak banyak lagi orang yang masa saya mau ke Surabaya, lalu saya cari-cari di rumah siapa sih bisa nginap gitu kan? Alah, saya tinggal di hotel aja ya. Bahkan waktu saya seminar ke Samarinda, itu tak pernah bisa lupa seumur hidup saya. Ada satu bapak yang ngotot saya mesti tinggal di rumahnya. Aduh, padahal saya bilang sama si Anyut, sama si Supri, saya bilang, saya tinggal di hotel aja. Ya, maksud saya nggak mau repotin dia. Nggak bisa, pokoknya Pak Suyanto mesti tinggal di rumah saya. Walah, ya udah, saya bilang sama Anyut, oke lah, saya bilang. Tahu nggak apa yang terjadi? Wah, 3 malam saya tinggal di tempat dia. Dan celakanya minta ampun-ampun. Loh, kenapa tau nggak? Dia istrinya nggak terima doktrin kita. Saya sampai hampir nggak dikasih makan, tau nggak? Waduh, bayangkan. Ini trauma paling ini deh, ya loh. Kamu bisa bayangkan. Waktu seminar, istrinya tuh dokter gigi. Ya. Seminar istrinya tidak ikut, suaminya ikut. Ya, suaminya ikut. Dia duduk paling depan macam begitu. Waktu saya seminar, saya masih bilang gini, saya bilang, Pak, ini saya panggil namanya. Kau dengar baik-baik loh, saya bilang. Habis saya pulang, orang tanya, kamu yang jawab ya. Udah begini loh. Wah, dia seru loh. Selesai seminar, turun ke lapangan. Kita masuk mobil ya, mobil dia nih, bawa kami pulang. Waduh, dia samon saya, Pak Suyanto, selama saya jadi orang Kristen nggak ada pernah dengar pengajaran yang sehebat ini, begini, begitu, begini. Jam 4 nih, pulang sampai ke rumah. Kamu bisa bayangkan, saya sudah jadi pembicara 1 hari dari jam 9 sampai jam 4. Ya. Makannya juga ala kadarnya. Saya lapernya, atau nggak, bukan main-main. Sampai jam 5 lewat dia nggak keluar-keluar dari kamar. Nggak keluar-keluar. Jam 6 nggak keluar-keluar juga, mati nih. Saya bilang sama Simo, apa saya mesti ke dapurnya bongkar-bongkar cari makan, ya kan? Tahu nggak? Udah hampir mau jam 7 dia keluar dengan muka murung. Kita pergi makan Pak Suyanto. Saya tanya ada apa? Ternyata mereka berdua suami istri di dalam kamar itu debat doktrin, bertengkar. Aduh, istrinya tidak bisa terima doktrin kita. Ya udah diam dah, saya juga nggak bisa ngomong. Kita pergi makan, saya udah mau pingsan soalnya. Nah, ininya rajin memberi tumpangan. Zaman sekarang sudah tidak banyak, tapi zaman dulu ya. Bahkan zamannya Abraham, ya loh. Zamannya Lot, lihat ya loh. 2 malaikat sampai di pintunya Lot, nggak ada tempat, ya loh. Masa tidurnya di lapangan, ya loh. Nggak bisa masuk katanya. Itu orang yang membawa orang tidur di rumahnya itu adalah orang yang sangat baik hati. Sangat baik hati. Saya kasih tahu kalian. Ya. Kalau orang yang suka orang tinggal di rumahnya, selain dia baik hati, keadaan keluarganya itu mesti bagus, betul nggak? Hah? Ini kan saya tahu mereka 2 suami istri bertengkar nih, sampai saya kelaparan kan gitu.
Coba bayangkan. Nah, kalau orang yang suami istrinya sering nggak akur, ya ribut, lalu suruh orang terima orang di rumahnya, wah, sebentar orang tahu, sebentar orang, wah si Anu itu nggak bagus. Aduh, atau saya di rumahnya, suami istrinya ribut, gitu. Banyak kekurangan rumah itu akan ketahuan, betul nggak? Akan ketahuan. Wah, istrinya tidur sampai jam berapa, kan besok bangun, betul nggak? Ya toh, akan ketahuan, segala-galanya akan ketahuan. Nah, zaman itu ya, kalau orang berani terima orang di rumah, ya, itu orangnya pasti sangat baik, bagus. Ya. Dan kalau istrinya juga pasti bagus. Ya. Oh, sebenarnya ada banyak bisa dikhotbahkan ke sini, tapi mengingat waktu, ya, mengingat waktu, saya mau sampaikan begini. Yang di Galatia pasal 6, katanya apa? Galatia pasal 6 tadi, ya. Katanya kita harus berbuat baik, jangan jomo-jomo. Dan ada di sini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang nih. Terus ada apa? Tetapi terutama kepada apa? Kawan-kawan seiman. Terutama kawan-kawan seiman. Jadi gini, kalau kamu mau rajin berbuat baik, orang yang berbuat baik itu bukan orang yang cembetut. Betul nggak? Orang yang berbuat baik itu bukan orang yang mukanya kelipet gitu. Nggak bisa. Ya, orang yang rajin berbuat baik itu adalah orang yang banyak senyum. Ya, orang yang baik gitu. Orang baik. No problem in his heart. Nggak ada problem di hatinya. Nggak ada problem. Nah, maksud saya gini ya. Kita ini mesti latihan. Oke. Ya, kita ini mesti latihan. Saya sampai hari ini, padahal saya sudah omong banyak kali di sini. Kalau ada orang baru, kita mesti nyambut dia. Ya, kita mesti kasih dia duduk. Kita mesti, gitu. Misalnya, dia datang satu keluarga 4 orang. Re sini. Nggak ada tempat lagi, dia mau duduk nih cari-cari, gitu. Ya nggak? Anaknya 1 laki 1 cewek, suami istri. Baiknya gimana? Ya kan? Re pergi, ya tahu ke sebelah sana, kasih dia duduk di sini. Betul nggak? Bukan ngambil kesempatan ya. Oh, anak ceweknya cakep juga nih. Gue tahan di situ misalnya. Nah, bukan begitu. Betul nggak? Ya, no? Jadi ini maksud saya itu begini ya. Kadang-kadang khotbah di atas ini kurang applicable gitu. Saya ini mau ini yang praktikal. Praktikal ini diaplikasikan. You know? Nah, sekarang gini. Kalau mau jadi orang Kristen yang baik, katanya sama teman seiman dulu kan, anggota gereja. Anggota gereja. Nah, coba nanti hari Minggu. Begini, saya mau kasih tahu kalian begini. Ini orang Rabu malam ini. Orang Rabu malam ini adalah motor penggerak gereja. Ya, benar nggak? Ini orang rajin. Ini orang rajin. Apalagi ini orang yang seminggu 3 kali ke gereja, atau enggak? Pagi, sore, plus Rabu. Wow. Ini motor penggerak gereja. Ya kan? Yang rajin datang berdoa Rabu malam, kita doain, aduh Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong. Ini orang yang rajin berdoa. Ini motor penggerak. Motor penggerak gereja. Ya. Mesinnya, ini mesinnya. Bukan bodinya, ini mesinnya. Nah, jadi ya, coba kalau orang Rabu malam ini hebat. Ya kan? Orang Rabu malam ini menjadi apa atau enggak? Menjadi penyemarak gereja. Wah. Ya kan? Hari Minggu salamin orang dengan senyum.
Wah, apa kabar Pak? Apa kabar? Ya, mana? Ditanya namanya, tahu nggak namanya gitu kan? Kenal, tahu namanya, ada interaksi, dan terutama kalau ada orang baru, didatangin, diajak ngobrol, beda itu, beda. Tahun 85, saya menginjil di rumah sakit Sumber Waras. Ya. Ada satu anak muda, dia sakit, saya nginjil dia. Saya bawa pemuda gereja Santapan Rohani waktu itu tiap minggu pergi ke Sumber Waras, hampir 1 semester kalau salah itu, setengah tahun menginjil di situ. Nah, ini anak muda ini dia sakit, dan di rumah sakit kan nggak lama-lama, kalau sembuh kan pulang dia. Jadi saya sudah kasih dia traktat, dan di situ ada tulis nama saya, ada nomor, bukan nomor HP waktu itu, nomor telepon sekolah. Sekolah saya masih kuliah waktu itu, kasih sama dia. Sudah lama nih, kira-kira sudah 3 atau 4 bulan gitu ya, dia telepon saya. Saya bilang, dia telepon ke sekolah, bukan HP loh, zaman itu hebat juga, dia telepon ke sekolah, dia cari saya. Saya bilang, ya, kamu tahu nomor saya gimana? Dia bilang, waktu itu saya sakit di Sumber Waras. Ya, dia bilang, Bapak datang itu kasih saya ini ada bacaan. Oh ya, saya ingat traktat. Saya bilang, gimana? Pak, saya setelah baca dan sudah mendengar, saya sekarang mau jadi orang Kristen. Padahal dia orang sebelah itu. Oh ya, saya bilang. Oh ya, baguslah, saya bilang gitu kan. Baguslah kamu, saya bilang gitu. Ini sudah beberapa bulan, kamu sudah pergi kemana aja? Dia bilang, saya ada pergi ke gereja besar yang di Panglima Polim. Terus saya pergi ada satu gereja yang cukup besar juga di Daan Mogot. Saya bilang gitu ya. Terus saya pergi ada satu gereja tidak terlalu banyak orang, hanya 30-40 orang. Di atas toko buku, ada toko buku apa, Yaski atau apa, di Blok M katanya. Nah, karena waktu itu saya kan bukan orang fundamentalis. Saya ini mahasiswa teologi di sana. Lalu saya tanya sama dia. Nah, saya bilang, dari tempat-tempat yang kau sudah pernah pergi, saya bilang ya, mana yang kamu merasa paling nyaman, paling enak? Pak, dia bilang, saya merasa yang di atas toko buku itu lebih baik, dia bilang. Orangnya manis, dia bilang. Orangnya ramah-ramah, ya. Orangnya menyambut saya dengan baik. Saya kenal lagi dengan pendetanya. Saya bilang, ya udah, kamu di situ aja bagus, saya bilang. Saya kenal sama pendetanya. Nah, itu nggak pernah hilang dari kepala saya. Itu nggak masalah doktrin, dong nggak? Nggak masalah doktrin, dia belum tahu doktrin, belum tahu apa, ya toh. Wah, ini fundamentalis nih, ini nggak mau nih, saya mesti yang begini nih. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu merek gereja aja. Saya tanya, itu gereja apa? Lupa. Jadi dia nggak tahu gitu loh. Ya, dia nggak tahu. Yang dia tahu cuma apa, dong nggak? Satu, orangnya ramah. Ya kan? Orangnya baik, orangnya ramah. Cuman itu yang dia tahu. Lebih dari itu dia nggak tahu. Ya. Nah, coba dari sini kita tarik pelajaran, ya kan? Bahwa apa? Keramahan kita, kebaikan kita, sikap kita. Oh ya, itu membawa pengaruh kepada Injil yang kita beritakan. Dan doktrin kita itu sudah mantap. Ya, yang diperlukan sekarang ini. Tempat kita ini akan cepat penuh. Dan GBA seluruh Indonesia. Saya berkata bahwa kita perlu, karena doktrin kita itu sudah mantap. Jadi kita perlu menyemarakkan, kita perlu mensemangatkan, kita perlu mendorong ya, ke hal-hal yang baik. Sikap kita,
Terus kita punya pembawaan, ya. Kalau orang baru, ya, ajak ngobrol, ya, tanya namanya, jawabnya kan sekarang jangan lupa minta apa? Nomor HP-nya, gitu. Mungkin kalian pernah dengar saya bilang, tau nggak? Pak Soeharto Lebang itu bisa sampai ke tempat kita, itu gara-gara saya khotbah di Kelapa Gading Sabtu malam. Selesai saya khotbah, saya ditaruh satu meja sama dia, makan. Dia ngobrol dengan saya ngobrol dengan dia, tukar nomor kami dua. Langsung tukar nomor. Nah, habis tukar nomor, saya masukkan nomornya ke grup yang sahabat GBIA. Nah, di grup itu debat, menjelaskan debat. Akhirnya apa? Jadi tertarik. Ya, jadi lihat prosesnya. Jadi kita lihat ya, dengan cara demikian sebenarnya kita bisa memenangkan lebih banyak orang lagi. Amin. Oke, kita selesai. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu cukup banyak tempat dituliskan tentang kami harus bersikap baik. Kami harus mewarisi sifat-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong kami semuanya. Jemaat yang datang Rabu malam ini adalah yang aktif. Ini adalah inti dari jemaat. Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menularkan semangat kami, sikap kebaikan semuanya kepada anggota jemaat yang lain. Tuhan, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.